teman-teman pajak semua, jumpa lagi dalam Kepo Karimun Education Podcast. Kali ini kita akan ngebahas aspek pajak jasa konstruksi ya Sal. Mungkin langsung aja kita mulai nih Sal. Mungkin definisi dari konstruksi itu kurang lebihnya apa sih? Ya, Max. Konstruksi definisinya adalah layanan jasa konsultasi, perencanaan pekerjaan konstruksi, kemudian layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Berarti menyeluruh gitu ya? Iya. Nah, kalau di pajak itu kan biasa ada subjek pajak, ada objek pajak nih. Mungkin bisa Faisal jelasin nih ke kawan pajak semua, subjek pajaknya apa aja nih kalau untuk jasa konstruksi? Oh iya, kawan pajak kan Max ya. Subjek pajak untuk usaha jasa konstruksi itu ada 3 nih. Pertama, orang pribadi, kemudian badan, dan bentuk usaha tetap. Yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi, baik sebagai perencana, pelaksana, pengawas maupun sub-subnya gitu. Berarti seluruhnya ya, sub-subnya sampai subkon-subkonnya ya. Mungkin kalau definisi pekerjaan konstruksi itu sendiri apa sih Sal? Ya, kan pajak dan Max ya. Untuk definisi pekerjaan konstruksi itu bisa mencakup keseluruhan yang merupakan rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Berarti bisa keseluruhan, bisa sebagian ya? Bisa seluruhnya dari pengawasan, perencanaan sampai pekerjaan sampai pengawasan, atau sebagian juga bisa dihitung sebagai pekerjaan konstruksi ya. Kalau berarti kalau jenis konstruksi itu jenis usaha konstruksi berarti kan 3 ya kalau bisa dikelompokin ya, ada perencanaannya, ada pelaksanaan sama pengawasan ya. Mungkin ada kelompok-kelompoknya gitu, kualifikasi kalau jasa konstruksi itu dikelompokkan ada berapa gitu? Ya, kan pajak kualifikasi ya, kualifikasi seringnya kan nyebut itu ya. Kalau orang usahanya konstruksi itu kualifikasinya apa? Gitu. Sertifikasinya lah ya mungkin ya. Sertifikasinya biasanya gitu ya. Kualifikasi untuk pelaksana konstruksi itu ada 2 subjek ya. Pertama perseorangan, sama yang kedua badan usaha. Seperti wajib pajak ya sama ya. Nah, untuk perseorangan itu persyaratan kekayaan bersih tidak dipersyaratkan untuk perseorangan. Oh, jadi ada syarat kekayaan bersih, tapi untuk perorangan ini nggak dipersyaratkan. Kemudian pengalaman pekerjaan dalam kurun waktu 10 tahun untuk perseorangan juga tidak dipersyaratkan. Oh, berarti ini ya, kalau untuk jasa konstruksi itu persyaratan umumnya, generalnya itu untuk baik perorangan maupun badan 2 syarat tadi itu ya, ada syarat kekayaan bersih sama pengalaman pekerjaan selama 10 tahun. Tapi kalau yang perorangan ini tadi tidak dipersyaratkan, berarti nggak wajib ya. Berarti kalau misalnya ada usaha jasa, misalnya saya nih perorangan itu kan orang pribadi ingin buka, itu tidak perlu untuk dapat kualifikasinya itu tidak perlu 2 syarat tadi ya. Kekayaan bersih sama pengalaman. Iya, untuk perseorangan ya gitu, lebih mudah gitu. Selanjutnya Sal? Nah, untuk badan usaha itu ada 3 kualifikasi nih Max. Untuk usaha kecil itu dibagi 3 lagi ya. Itu K1, K2, dan K3. K1, K2, dan K3. Untuk kecil 1 atau K1 itu persyaratan kekayaan bersihnya lebih besar dari 50 juta sampai dengan 500 juta. 50 sampai 100. 500. Sampai 500. Ya. Kecil ini yang kecil ya, kecil 1 ya. K1 ya. Okay. Nah, untuk pengalaman pekerjaan itu sama dengan perseorangan, dia tidak dipersyaratkan. Oh, oke. K1 jadi itu ya syaratnya ya. Untuk yang kecil 1 ya, berarti golongan kualifikasi kecil 1 nih, level 1. Nah, untuk kecil 2 atau K2 nih, Max. Persyaratan kekayaan bersih itu adalah di atas 200 juta sampai dengan 500 juta. Jadi dia batas bawah di bedanya dia. Batas atasnya sama 500 ya. Berarti tadi 50 sampai 500, ini 200 sampai 500. Sini K2 ya.
Nah, untuk pengalaman pekerjaan itu kumulatif dia. Kumulatif sampai dengan 1 miliar rupiah. Pengalaman pekerjaan dalam kurun waktu Untuk yang 10 kedua tahun. ini ya? Yang kedua. Berarti kalau K1 tadi itu tidak dipersyaratkan, ini udah harus ya, harus ada sebelumnya udah pernah mengerjakan. Iya, kumulatifnya itu sampai dengan 1 miliar. Oh, jadi mungkin sebelumnya dia masih kualifikasinya K1 nih. Iya. Terus ada ngerjain proyek A, B, C gitu, diakumulasi, dapatnya berapa tadi? 1 miliar. 1 miliar itu bisa dapat K2 ya, berarti K2, naik kualifikasinya. betul. Oh, oke. Kemudian K3 atau kecil 3 itu persyaratan kekayaan bersih batas bawahnya nih. Jadi berapa? Di atas 350 juta sampai 500 juta. Oh, berarti batas atasnya sama semua nih 500 nih. sama. Bedanya K1 50, K2 200, K3-nya 3,5 ya. Ya, 3,5. Tapi ini masih kecil ya. Masih kecil. Masih kualifikasi kecil. Kecil 3 nih ya. Oke. Sedangkan pengalaman pekerjaannya itu kumulatif mencapai 1,75 miliar. 1,7 M. Tadi yang K2 Jadi K2 1 M, 1 M. yang ini 1,75 M. oh, berarti bisa dibilang kalau kita mau bikin apa namanya ya, bikin Sertifikasi, usaha ya, Pak. jasa konstruksi terus pengen punya sertifikasinya untuk kaset berjenjang berarti ya. Betul. Kan nggak mungkin ujuk-ujuk langsung dapat proyek gede nih kan, atau menang tender gede, pasti yang dari kecil dulu ya. Atau bisa nggak misalnya, tapi ada syaratnya soalnya ya. Harus ada syaratnya itu, betul. Oh, jadi nggak bisa langsung ujuk-ujuk K3 nih ya, nggak bisa. karena ada Harus. syarat pengalaman pekerjaan ya. Sama syarat kekayaan bersih tadi ya. Jadi paham nih kawan pajak ya. Jadi kalau yang mungkin baru, kalau yang udah mulai tentunya udah tahu ya Udah pasti tahu ya. ya, udah Kalau tahu. yang baru memulai usaha jasa konstruksi berarti nggak bisa ujuk-ujuk ada sertifikasinya langsung K3, berarti dari mau nggak mau dari K1 dulu berarti Iya, ya. betul, dari K1 dulu. Oh, oke. Nah, sekarang kita bahas yang menengah nih, kualifikasi menengah. Oh, tadi K1 kecil, sekarang Kecil, menengah. sama usaha besar nih. Kita sekarang bahas yang kualifikasi Apakah ada menengah. 3 juga? Menengah ada 2 nih. Kang Cuman Cacak. 2. Oke. Oke. Pertama menengah 1 atau M1 nih ya. M1 itu batasnya minimal sama dengan 500 juta. Jadi batas bawahnya 500 juta ke atas. Oh, naik nih. Oh, makanya tadi yang K1 2 3 batas atasnya 500 ya. Oke, berarti kalau udah nyentuh 500 bisa naik ke menengah nih. Nah, batas atasnya berapa kalau M1 tadi, menengah 1? Dia menengah tidak ada batas atas sih. Cuman dia 500 lebih juta. besar sama dengan 500 juta. 500 atau lebih ya gitu ya. 500 atau lebih. Oh. Untuk pengalaman? Untuk pengalaman itu kumulatifnya 2,5 M ya. Pengalaman 2,5 Berarti M, di atas 2,5 M. kalau udah nyampe 2,5 M atau ke atas itu masuk ke menengah 1 M1. iya, tapi berarti kalau kekayaan bersihnya udah nyampe 500 tetapi pengalaman pekerjaannya akumulasinya belum nyampe 2,5, belum bisa M1 Belum berarti? bisa M1, masih K3 ya? K3. Oke. Nah, kemudian yang kedua nih M2 atau menengah 2. Mm-mm. Menengah 2 itu adalah persyaratan kekayaan bersihnya di atas 2 miliar. Wah, beda nih berarti. Yang Yang tadi nggak ada batas atasnya. yang M1 nggak ada batasnya 2M gitu nggak ada? Nggak ada. Cuma 500, batas Cuman bawahnya 500 ke juta. atas ya? Oh, gitu. Yang membedakan mungkin ini ya, kumulatifnya itu tadi ya. Oh iya. Kalau yang M2 ini berarti berapa tadi? 2M? 2M. Untuk 2M ke akumulasi atas ya. 2M dan ya. Untuk akumulasi itunya? Untuk pengalaman pekerjaan kumulatifnya 10 miliar ke atas. 10 miliar ke atas gitu ya. Oh, berarti kalau dia udah menengah sekalipun, kalau akumulasi pekerjaan yang pernah dilakuin belum 10M dan selebihnya, 10 ke atas, berarti masih M1. M1 betul. Oke. Tapi untuk batas bawahnya tadi udah langsung 2,5M ya? 2,5 M. Ya. Jadi kalau 500 udah 500 kekayaan bersihnya tetapi akumulasinya belum 10M. 10M masih K3 ya kan. Tapi kalau udah 10M bisa naik jadi M1. Iya. Tapi walaupun akumulasinya udah 10M tapi untuk kekayaan bersihnya belum 2M. 2M ya. Heeh. 2M dia maka belum bisa belum Bisa bisa M2. M2 untuk apa namanya? Akumulasi Akumulasinya 10M. 10M ya.
sama dengan yang M1. M1 2,5 M. M1 2,5 ya. Oh, berarti iya berarti 500 2,5 kemudian 2M 10M. Iya. Oke. Cuma Sekarang- 2 yang menengahnya. Iya, cuma 2. Sekarang kita ke kualifikasi usaha besar nih, Max. Oke, masih di kualifikasi nih kawan pajaknya. Jadi Eh. kelompok-kelompoknya ini jasa konstruksi untuk sertifikasinya lah bahasanya gampangnya Iya, ya. betul. Yang besar gimana? Yang besar dibagi 2 lagi nih. Ada besar 1. Berarti yang 3 cuman yang kecil ya? Iya. Ada yang kecil 3. Oke, lanjut yang lagi. kecil 3, yang menengah 2, yang besar 1, yang besar 2 nih. Ada besar 1 dan besar 2. Yang besar 1 atau B1 itu 10M. ya. Minimal 10M ke atas. Oh, udah Gitu. masuk mainnya 10 nih. Iya. Untuk kekayaan bersihnya. Kekayaan bersihnya. Sedangkan untuk pengalaman pekerjaannya kumulatifnya adalah 50 miliar ke atas. Oh, berarti kalau yang M2 tadi walaupun kekayaan bersihnya udah 10M, Iya. tapi kalau akumulasi pekerjaannya belum 50M, Nggak nyampe. Ya. belum nyampe 50M ke atas, berarti masih M2 M2 ya? ya. Oke. Nah, Itu yang B1. yang B1 itu ya. Terus yang B2 itu persyaratan kekayaan bersihnya minimal 50M. Oke, nyambung. Kalau tadi kan kumulatifnya 50M nih yang B1 ya. Hmm. Sekarang kekayaan bersihnya yang B2 minimal 50M. Berarti akumulasinya lebih gede lagi nih. Gede lagi nih, paling besar nih. Terus pengalaman pekerjaan kumulatifnya minimal 250M. 250M. Oh, itu jadi kelas-kelasnya seperti itu ya. Ya. Kelas pula apa namanya? Kualifikasinya. Kualifikasinya kawan pajaknya. Jadi kalau punya usaha jasa konstruksi terus mengambil kualifikasi atau sertifikasinya Ya. gitu ya gampangnya. Nah, Ada 3 nih. Kalau yang perorangan tadi nggak ada disyaratin ya. nggak ada disyaratkan. Kalau yang perorangan ada dipersyaratkan baik itu aset kekayaan bersihnya maupun pengalaman pekerjaan yang pernah dilakuin. Tapi kalau untuk badan usaha ada 3 tadi. Ada yang kecil, menengah dan besar. Untuk kecil dibagi 3, untuk menengah dan besar dibagi 2. Ada apa namanya? Ada batas-batas bawah dan batas atasnya nih untuk. Iya. Atau mungkin yang ditanyain yang dimaksud dengan kekayaan bersihnya ini berarti apa? Kayak saldo kas gitu atau bisa jadi asetnya ya? Aset bersihnya ya. aset bersihnya berarti ya. Berarti kawan pajak sudah, kalau untuk yang berbentuk badan usaha ya tadi menyesuaikan. Kalau dia asetnya masih, contoh tadi kalau menengah berarti kan 200 ya. Iya. Kekayaan bersihnya ya Menengah. 200, tapi akumulasi pekerjaannya udah 15 Menengah 2,5M. 2M, menengah 2M, 2M. kumulatifnya 10M. Ya, dan lanjut ke jenjang berikutnya. Iya. Jadi berjenjang Sal ya. Jenjang. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk langsung kualifikasinya B2 misalnya, karena semua harus didasarkan pada tadi akumulasi pengalaman pekerjaan juga selain asetnya. Jadi walaupun aset bersihnya udah mencukup untuk kategori misalnya B2 nih, tapi pengalaman kerjanya misalnya siapa tahu kan ada wajib Iya. pajak yang kawan pajak yang buka usaha modalnya gede nih, bisa B2 nih, bisa kualifikasi B2 tapi belum pernah mengerjakan apapun ya nggak bisa ya. Bisa. Tetap mulai dari K dulu ya, K1 dulu ya. K1. Iya. Oke, Sal, kita lanjut lagi. Berarti kalau untuk jasa konstruksi ini kita sekarang masuk ke mungkin aturan-aturan yang terkait nih. Nanti mungkin bisa disebutkan juga aturannya apa, tapi kita spesifik mau ngebahas kalau jasa konstruksi ini kena pajak apa gitu kan, pengenaannya bagaimana saat terutangnya, kemudian tarifnya, kaitannya iya, tadi iya, mungkin iya. dengan kualifikasi juga kan, lalu untuk kemudian dasar pengenaan pajaknya gimana dan sebagainya. Silakan. Iya, Max. Dan kan pajak ya. Kalau tadi kita udah ngebahas tentang subjek pajak nih ya, yang ada 3. Sekarang kita bahas tentang tarifnya nih. Tarifnya. Terus terutang PPh apa sih gitu ya. Ya. Nah, jasa konstruksi ini ya, Max, itu terutang PPh final pasal 4 ayat 2. Ya. Oke, berarti langsung PPh final nih. Langsung Ya? kena PPh final nih. Dan PPh final itu tidak bisa dikreditkan. Tidak bisa dikreditkan. Nah, saat terutangnya itu adalah pada saat pembayaran. Jadi kalau Max sebagai pengusaha jasa konstruksi menerima pembayaran, Itu saat terutangnya. terutangnya pas. Mungkin di pos dulu ini. Berarti kalau tadi PPh final nggak bisa dikreditin gitu kan ya? Iya.
Berarti kalau yang selain itu berarti bisa dikreditin ya? Selain yang final ya. Oke. Selain yang final. Selain yang final bisa dikreditkan Bisa ya sama. dikreditkan. Maksudnya dikreditkan ini kawan pajak bisa diperhitungkan nanti di SP tahunan. Iya, nanti Gitu. kawan pajak bisa dimasukkan di kolom kredit pajak. Iya, biar frekuensinya sama nanti dikira kawan pajak bisa dikreditkan, bisa Iya. bisa dikredit gitu kan. Tidak ya soalnya. Iya. Jadi kalau yang selain PPh final itu kawan pajak nanti bisa memperhitungkan PPh tersebut pada saat menyampaikan laporan tahunan. Iya, Tapi kalau yang seperti ini yang kena PPh final, termasuk contohnya jasa konstruksi ini nggak bisa dikreditin Nggak ya, bisa dikreditin. nggak bisa diperhitungkan nanti di SPT tahunannya. Lanjut Sal, tadi kan Nah. sudah kena pajak apa sama jenis pajak terhadap PPh final ya? Final, jenisnya. sama saat utangnya tadi ya. Sama saat terutang. Oke. Kalau untuk tarifnya, Nah, Max dan kan pajak nih. Ini ada 3 kategori tarif nih. Pertama, jasa pelaksanaan konstruksi. Kemudian yang kedua itu untuk jasa konstruksi yang terintegrasi. Jadi dia menggabungkan antara pelaksanaan sama pengawasan, itu ada lagi tapi di tarifnya. luar, berarti perencanaan terpisah ya sendiri. Bisa Jadi mungkin terintegrasi, bisa perencanaan, pelaksanaan sama pengawasan. Semuanya Itu bisa. gitu. Terintegrasi namanya itu. berarti ada yang khusus untuk tarif yang cuma perencanaan doang. Iya. Ada yang bisa, ya ada yang Terintegrasi. terintegrasi ya, yang merupakan cakupan ketiganya ya. Iya, gitu. Tadi dijelaskan Bang Faisal di awal kan, Faisal jelasin ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pengawasan. Pengawasan. Jadi tarifnya khusus untuk yang perencanaan ada sendiri, Heeh. tapi untuk yang satu kesatuan itu ada Ada juga sendiri. ya. Apa tadi istilahnya untuk yang Terintegrasi. terintegrasi? Oke. Oh iya Max, ini kita membahas tarif merujuk aturan PP 9 tahun 2022 ini. Peraturan pemerintah nomor 9 yang terakhir sampai dengan saat ini itu Saat ya, ini, sampai PP saat 9 tahun 2022. Oke. Nah, kita bahas yang jasa pelaksanaan konstruksi dulu ya. Oke, Jasa oke. pelaksanaan konstruksi itu tarifnya ada 3 nih Max. Yang pertama, penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil itu dikenai 1,75%. Nah, tadi nih yang kita cerita panjang lebar tentang kualifikasi usaha kecil K1, K2, K3 itu kena 1,75%. Dari DPP-nya ya, dari Hmm. dasar. Iya. Nanti kita akan bahas dasar. Nanti kita akan bahas itu. Oke. Kemudian 4% kalau penyedia jasa tidak mempunyai kualifikasi usaha atau sertifikasi, tidak punya sertifikat. Kena Dari berapa 4%. tadi? 1,7 jadi 4 ya? 4% ya. Lumayan ya. Hampir 100% ya? Atau lebih ya? Lebih. Oke. Nah, untuk kualifikasi usaha menengah dan usaha besar itu tarifnya 2,65% tarifnya. Oke. Ya, itu ya. Dia akan pajak ya. Kemudian yang jasa terintegrasi nih. Jadi kita dulu, recap dulu. Di-pause dulu ya kita. Untuk pelaksanaan konstruksi ini, kalau khusus yang pelaksanaan aja ya, berarti yang nggak terintegrasi. Berarti kalau usaha kecil 1,75, Ya. kualifikasinya ya berarti K1, K2, K3 ya. K2, K3 1,75. Kalau dia K2 1,75 K2. 1,7 masuk Masuk kecil. sama ya karena Masuk kecil lah. kecil. Iya. Kalau nggak punya kualifikasi lebih tinggi Lebih tarifnya ya. tinggi jadi 4%. Jadi 4%. Kalau punya kualifikasi kecil 1,75. Kemudian kalau Menengah dan besar menengah dan besar 2,65%. 2,65. 5%. Oke. 2,65 ya, spesifik ada 5-nya di belakang ya. Heeh. Oke. Nah, itu tarif 4% paling besar tuh kalau dia nggak punya Kalau nggak punya sertifikat atau kualifikasi. sama kalau kayak NPWP non NPWP ya. Iya. Kalau yang non NPWP lebih besar tarifnya. Lanjut. Kita lanjut ya ke jasa terintegrasi. Jasa terintegrasi kalau yang punya kualifikasi usaha itu dikenai 2,65% Yang tadi itu ya. tadi. Hmm. Nah, kalau tidak mempunyai kualifikasi itu dia dikenakan 4%. Lebih gede tetap ya. Lebih gede tetap sama 4%. Berarti intinya kalau nggak ada kualifikasi ya sayang nih Iya. kawan pajak kalau punya usaha jasa konstruksi itu ngajuin emang kemana sih kalau Kalau nggak kualifikasi salah ke badan ada lembaganya sendiri ya. ya. Iya. Nanti kawan pajak bisa cari tahu lah ya atau tulis di kolom komentar ya. kalau mau ngajuin kualifikasi ini. Oke, lanjut berikutnya. Nah, lanjut ini yang
untuk perseorangan nih. Oh, yang tadi persorangan. Tadi yang nggak disyaratkan kekayaan bersih sama akumulasi pekerjaan nih. Nah, untuk perseorangan itu yang kalau punya sertifikat atau kualifikasi itu dikenakan 3,5%. 3,5%. Kalau nggak punya 4 juga atau? Kalau punya 6% nih kita. Lebih gede. Oh, pokoknya hampir 100% ya? Iya. Oh, oke. 100% lebih ya jadinya. Ya, jadi kalau tadi itu pokoknya sama, mau perorangan maupun punya badan usaha kawan pajak, ya kalau usahanya di jasa konstruksi nih, ya segera ajuin aja itu jasa Iya, sudah kualifikasi. diurus gitu lah istilahnya. Iya. Gitu. Ngajuinnya bukan ke KPP ya, ngomong-ngomong ya, bukan ke kantor pajak teman-teman ya. Jadi ngajuinnya nanti ya, si juga agak lupa ini kan Iya. ngajuinnya kemana nih ya. Mungkin ada yang jelas ada instansi atau lembaga tersendirinya lah. Betul. Mungkin di Snaker kali. Di Snaker bisa. Iya. Lanjut. Kalau DPP-nya tadi. Oh iya, DPP lupa ya. Iya. Nah, tarif tadi. Untuk dasar pengenaan Iya. pajaknya nih. Tarif tadi ya, Max, samakan pajak. Dari banyak tarif yang tadi dikalikan dari DPP nih. Ya. Hitung-hitung pajaknya nih, Nah. tarif yang tadi disebutin tadi sebelumnya itu dikalikan DPP atau dasar pengenaan pajak. pajaknya. DPP-nya ini apa ini? Nah, kalau dipotong oleh pemotong pajak, dasar pengenaan pajaknya itu sebesar jumlah pembayaran tidak termasuk PPN. Tidak termasuk PPN. Kalau transaksinya kawan pajak dengan instansi pemerintah. Dengan pemotong misalnya ya. Berarti ngambilnya nilai pembayaran yang exclude PPN ya? Iya, betul, exclude PPN ya, kan pajaknya. Oke. Nah, kalau disetor sendiri oleh penyedia jasa, kalau dia transaksinya bukan sama pemotong, ya, itu DPP-nya sebesar jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk PPN. Sama dong? Atau gimana? Iya, jumlah penerimaan pembayaran, Kalau tadi dengan yang instansi pemerintah? jumlah pembayaran. Kali ini jumlah penerimaan pembayaran. Nah, ini nanti bisa dilihat di nilai kontraknya nih, nilai kontrak di jasa konstruksinya. Oke, kalau yang untuk dengan instansi pemerintah dari jumlah pembayaran yang diterima ya, tapi di luar PPN tadi sama-sama di luar PPN ya. Kalau dengan non pemerintah disetor sendiri ya, itu disetor sendiri jumlah penerimaan pembayaran. yang mungkin pada saat terima tuh berapa gitu ya langsung. Itu mau exclude atau mau itu itu exclude PPN juga? Exclude PPN juga. Exclude PPN juga ya. Nah, mungkin nanti bisa dicek di nilai kontraknya ya masing-masing kan. Oh iya. Gitu ya. Biasanya ada keterangannya ya. Sudah termasuk PPN atau belum? Iya gitu. Oke, mungkin kita lanjut ke bagian berikutnya nih untuk pembayaran atau penyetoran pajak turut tangnya sendiri seperti gimana tuh Sal? Nah, kalau untuk kan final tadi ya? Final. Nah, tadi kan udah dijelasin DPP nih. Nah, ngitungnya itu nanti pajak terutangnya itu DPP kalikan tarif gitu. Langsung ya? Langsung dikalikan. Ya, semua final seperti itu ya? DPP-nya kalikan tarif. Oke. Tergantung tadi kualifikasi atau non kualifikasi ya? Nah, Max, sekarang kalau pembayaran penyetoran itu ada macam-macam nih salurannya ya. Jika pengguna jasa adalah pemotong pajak, itu dipotong PPh final saat pembayaran. Jika gimana tadi? Jika pengguna jasa itu pemotong pajak. Berarti saya punya CV yang jasa konstruksi ini, penggunanya pemotong itu dipotong pada saat pembayaran. Pemotong ini maksudnya instansi pemerintah ya? Iya, bisa instansi pemerintah, bisa swasta. Oh, bisa swasta ya? Bisa swasta. Oke. Dipotong saat pembayaran nih. Jadi kalau bayar langsung dipotong aja PPh finalnya. Oleh pemotongnya ya? Iya. Kemudian yang kedua, pemotong tadi itu memberikan bukti pemotongan kepada penyedia jasa. Jadi kalau misalnya ada transaksi, kita kan motong nih, langsung terbitkan bukti potong. Gitu ya. Oke. Jadi bukti potongnya langsung dikasihkan ke kita nih ya sebagai. Ini posisinya seolah-olah saya sebagai wajib pajak ini sebagai CV atau PT-nya ini kan jasa konstruksi. Terus lanjut. Nah, itu PPh finalnya disetorkan kalau dulu kan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Oh iya. Kalau sekarang lewat Kotek paling lambat tanggal 15. Sekarang malah semuanya kan ya? Iya, kecuali PPN ya. Semua PPh ya gitu. Jadi sekalian info juga buat kawan pajak ya yang menyaksikan podcast kali ini,
kalau mulai tahun 2025 tuh ya, 2025 Januari 2025 mulai 2025 itu batas waktu penyetoran PPH pokoknya kecuali PPN. Kalau dulu kan beda-beda ya. Iya, dulu ada kan yang tanggal 10, ada yang tanggal 15. ya. Kalau sekarang semua udah disamain kawan pajak, jadi untuk setornya paling lambat tanggal 15. Kecuali PPN ya. Jadi kalau PPH tanggal 15, kalau PPN akhir bulan atau masa berikutnya. Iya, betul. Iya. PPN belum ada perubahan. Lanjut ya, next. Lanjut gimana? Kita lanjut ke jika pengguna jasa bukan pemotong pajak nih. Oh, nah, gimana tuh? Nah, itu kita nyetor sendiri nyetor sendiri oleh penyedia jasa ya. Berarti kita tadi saya sebagai wajib pajak jasa konstruksi tadi kalau transaksinya dengan itu setor sendiri ya. Sendiri. Untuk jangka waktunya sama ya, Tanggal 15 ya. Tanggal 15 bulan berikutnya ya, sama. Oke. Seperti itu. Kalau gitu kita mungkin tadi karena ada ngomong masalah penyetoran, pelaporannya gimana nih? Iya. Kalau nyetor tadi kan paling lambat tanggal 15 untuk PPH ya, sekali kawan pajak ke PPH ya. Jadi selain ya kalau PPN akhir masa berikutnya atau bulan berikutnya, kalau PPH semua setornya tanggal 15. Nah, lapornya Kita harus lewat kotak nih, tanggal 20 bulan berikutnya. Paling lambat ya. Berarti kayak PPH kayaknya nggak ada perubahan kalau untuk lapor ya. Jadi lapornya tetap 20 dan sekarang harus lewat kotak. Betul. Termasuk tadi juga bikin bukti potongnya kan ya? Iya, nggak kotak juga. Dan ini masuk ke SPT masa unifikasi nih kalau di kotak. Oke, masuk di SPT masa unifikasi. Ya. Kalau kawan pajak yang pernah ikut baik podcast maupun dari IG kami untuk pelaporan, kalau untuk mulai per Januari ini wajib semua pakai kotek. Kemudian untuk pelaporannya bukti potongan juga harus dibuat melalui. Pokoknya semuanya sekarang serba kotek dan untuk kode billingnya tidak itu ya Bang ya, tidak tidak bikin secara seperti dulu kan kita langsung bikin kode billing sendiri kalau wajib pajak ya. Kalau sekarang harus bikin bukunya dulu, kemudian dan kalau yang untuk ini masuknya unifikasi. Betul. Oke. Mungkin apakah ada contoh kasus atau mungkin ketentuan lain yang perlu disampaikan? Jadi kan tadi kita bahas apa aja tadi definisinya, kemudian subjek pajaknya, terus ketentuan kualifikasi dari wajib pajak jasa konstruksi, kemudian tarifnya, saat terutangnya, DPP-nya juga, kemudian dasar pengenaan pajaknya apa. Nah, bedanya kalau dengan instansi pemerintah atau dengan non instansi pemerintah seperti apa? Mungkin ada ketentuan lain yang perlu ditambahkan atau mungkin ada contoh kasusnya misalnya? Nggak perlu juga contoh kasus yang spesifik detail sih, ya. Atau langsung mau bagian ketentuannya seperti paling mungkin ketentuan lain-lain aja intinya. Boleh ya. Mengenai pembayaran dan kontrak nih. Ada 3 hal nih. Pertama, dalam hal ya terdapat selisih kekurangan PPH yang terutang berdasarkan nilai kontrak jasa konstruksi dengan PPH berdasarkan pembayaran yang telah dipotong atau disetor sendiri, maka selisih kekurangan tersebut disetor oleh penyedia jasa. Jadi kalau ada selisih gitu. Kalau ada selisih antara PPH terutang dengan PPH berdasarkan pembayaran yang telah dipotong. Jadi mungkin ngitungnya salah ngitung mungkin bisa jadi. Kalau ada kemungkinan salah perhitungan, itu jadi bayarnya lebih kecil dari PPH terutang. Itu perlakuannya tadi seperti gimana? Jadi perlakuannya dia disetor sendiri oleh penyedia jasa atau kalau ada kekurangannya ya. Gitu. Termasuk kalau yang dipotong ya. Kalau yang dipotong, iya termasuk itu. Jadi kalau misalnya ada selisih nih yang telah dipotong atau disetor sendiri ya termasuk. Sama ya, berarti mau kita dengan instansi pemerintah atau dengan non instansi pemerintah. Bedanya kalau dengan pemerintah kan kita dipotong nih, kalau yang non kita nyetor sendiri. Dua-duanya kalau ternyata selisih mungkin akibat salah hitung tadi, selisihnya harus disetor kembali ya. Iya, oleh penyedia jasa maksudnya yang ngusahain jasa konstruksinya gitu. Dengan kode kalau tadi kan lewat bukti potong, kemudian lapor SPT-nya. Kalau yang nyetor sendiri yang ternyata ketahuan angkanya selisih itu dari ada selisih antara yang seharusnya terutang sama yang dipotong atau disetor sendiri, itu untuk
pembayarannya gimana? Apakah kita perlu bikin sebagai wajib pajak nih? Apakah perlu untuk lapor lagi atau bikin bukti potong baru atau bagaimana? Ya kalau di sini sih disetor sendiri ya. Ini Disetor kayak sendiri ya? Deposit itu mungkin ya. Berarti ngambil dari deposit atau Bisa mungkin jadi. layanan yang mandiri pembayaran itu ya? Gitu ya. Oke. Kemudian untuk Dan ketentuan lain-lain lagi nih. ah, Ya Max ya. Ini dalam hal nilai kontrak jasa konstruksi tidak dibayar sepenuhnya oleh pengguna jasa, atas nilai kontrak jasa konstruksi yang tidak dibayar itu tidak terutang PPh final. Syaratnya nilai kontrak yang tidak dibayar tersebut dicatat sebagai piutang yang tidak dapat ditagih. utang itu, waduh, Jadi masuk ke neraca keuangan perusahaan nih. dimasukin di pos utang tidak tertagih ya? Wah, ini transaksi dengan siapa ini kalau nggak tertagih? Nah, itu. Ada lah ya. Gitu ya. Iya. Jadi bisa kejadian kayak gitu ya. Jadi Jadi kita mengantisipasinya nih di sini. Oke, berarti itu nggak ada PPh-nya lah. Cuma tetap ya sebagai yang wajib pajak yang usahanya jasa konstruksi, kalau ketemu yang itu ya pasti nggak enak ya. Iya. Kan nggak tertagih jadinya. Gitu. Jadi mengganggu keuangan perusahaan ya. Gitu. Oke. Berikutnya ada lagi Sam? Berikutnya dalam hal piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, namun dapat ditagih kembali ya. Jadi misalnya yang tadi nggak dapat Yang tadi ditagih, ya, tapi kemudian bisa ditagih nih, ternyata bisa mau dibayar. Nah, itu tetap dikenakan PPh final. Oh ya, mungkin kembali ke prinsip tadi ya, saat terutangnya saat menerima pembayaran Iya, ya. betul. Oh. Ya, prinsipnya utamanya itu dia. Jadi selama belum nerima nih, misalnya dalam tanda kutip ini macet nih kawan pajak, transaksi dengan pihak tertentu, kemudian belum dibayar, ya selama itu belum diterima pembayarannya, berarti nggak ada PPh finalnya ya. Pas nanti nerima baru ya, misalnya oh ya ini kan ada beberapa kawan pajak yang juga memiliki pengalaman seperti itu mungkin kan, yang transaksi kemudian untuk mungkin nggak disebut sebagai tidak tertagih sih, atau belum tertagih kali, belum cair-cair gitu kan, biasanya nunggunya lama gitu ya. Jadi selama itu belum cair tidak terutang PPh-nya ya. Iya. Oke. Terutang PPh-nya pada saat nanti kalau sudah menerima pembayaran. Bisa menerima pembayaran gitu. Oke, jadi tadi itu kawan pajaknya, jadi dari definisinya, kemudian ketentuan aturannya, bagaimana tarifnya saat terutangnya, DPP-nya dan sebagainya. Tapi berarti kan ini PPh final nih ya. PPh final. Selain itu apakah ada kewajiban wajib pajak nih sebagai wajib pajak yang sektornya jasa usaha konstruksi? Apa ada kewajiban lain selain tentunya lapor ya, wajib dan lapor ya? Iya. Wajib dan lapor, bayar dan lapor. Ya. Iya. Nah, ada nggak Bang Faisal? Max nih. Nah, ini kan jasa konstruksi biasanya badan ya. Badan itu biasanya ada kewajiban PPh pasal 25 nih. Ya kan? Betul. Nah, untuk yang dia yang usahanya atau jasa konstruksi ini dia badan yang hanya dari jasa konstruksi, misalnya nggak ada cuman itu aja kegiatan lain, iya. Itu tidak diwajibkan melakukan pembayaran angsuran PPh atau pajak penghasilan pasal 25. Angsuran PPh 25, iya. Jadi dia nggak diwajibkan. Kalau berarti Kegiatan usahanya hanya dari jasa satu konstruksi. itu toh ya. Nah, Berarti oke. Berarti sebaliknya ya, kalau usahanya ada selain dari tadi yang jasa konstruksi, baru ya. otomatis dikenakan PPh pasal 25. Oke. Yang PPh pasal 25 yang angsuran ya. Angsuran masa ya. Oke. Jadi menarik tuh tadi terkait kredit pajaknya sendiri, mungkin ada tambahan penjelasan atau seperti apa? Oh iya, PPh pajak sama Max ya. Iya. Terkait kredit pajak nih. Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima oleh penyedia jasa dapat dikreditkan terhadap pajaknya terutang ya. Jadi yang bisa dikreditkan hanya pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas jasa konstruksi tadi. Jadi kalau misalnya bangun gedung di luar negeri gitu. Tapi tetap hitungannya pada saat menerima pembayaran ya. Iya. Oke, jadi untuk penghasilan dari luar negeri seperti itu. Atau mungkin ada Kalau tambahan yang gitu. dalam negeri dia
masuk ke PPA final, jadi tidak bisa dikreditin. Oke, I see. Bedanya di situ ya. Berikutnya kalau mungkin penghasilan dari luar negeri, ada sedikit informasi tambahan mungkin Pengajian dari luar negeri ya. dari luar usaha maksudnya. Luar usaha. Dari luar Oh, usaha, iya. Ini ya, ada tambahan dikit nih, Max yang mengenakan pajak. Penghasilan yang diterima oleh penyedia jasa atau yang dimaksud ini adalah penghasilan lain ya. Penghasilan lain dari luar usaha jasa konstruksi itu dikenakan tarif sesuai ketentuan Undang-Undang PPH. Berarti pakai pasal 17 ya? Iya, pasal benar. 17 ya. Gitu. Oke. Ya. Kemudian penyedia jasa wajib melakukan pencatatan yang terpisah atas biaya yang timbul dari penghasilan yang diterima selain dari usaha jasa konstruksi. Jadi kalau usahanya mungkin usaha utamanya jasa konstruksi nih, tapi dia ada usaha lain, itu berarti tadi harus melakukan pencatatan terpisah. harus dipisah ya. Oke. Jadi kan mana yang final, mana yang tidak gitu. Oh iya, kaitannya dengan itu tentunya ya. Jatuhnya nanti yang mana PPA final, yang mana yang PPA final, itu juga. Nah, itu penjelasannya. Oke, jadi kalau untuk penghasilan dari wajib pajak sendiri tadi ada, kalau misalnya yang penghasilannya dari satu usaha tadi seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya, tapi kalau ada lebih dia wajib ini ya, memperhitungkan, harus dipisah ya. Harus dipisah. Pencatatannya wajib dipisah atas biayanya yang timbul. Nah, kan beberapa kawan pajak juga mungkin misalnya bertransaksi dengan pihak yang menggunakan currency luar misalnya, itu bagaimana kalau untuk perhitungan selisih kursnya mengacu kemana dan bagaimana? Iya, melaksanakan pajak. Nah, ini diatur nih di Undang-Undang Pajak nih ya. Kalau misalnya kawan pajak melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menggunakan currency mata uang lain, itu keuntungan atau kerugian selisih kurs dari kegiatan usaha termasuk dalam penghitungan nilai kontrak jasa konstruksi yang dikenakan PPH final ya. Jadi keuntungannya itu termasuk dalam penghitungan nilai kontrak, penghitungan selisih kurs tadi. Diambil nilainya satu kontrak, satu seluruhnya ya. Ya. Terus kontrak utuhnya ya berapa gitu ya. Itu dikenakan PPH final. Oke. Itu seperti itu ya. Oke. Jadi untuk selisih kursnya dihitungnya seperti tadi dijelaskan ya. Iya, betul. Lalu untuk jasa konstruksi ini selain tadi PPH final, kemudian PPH pasal 25 misalnya dengan kondisi tertentu gitu kan. Nah, apakah ada kewajiban pajak yang lainnya nih, khususnya untuk teman-teman yang mungkin baru memulai atau mungkin sudah memulai tapi baru berdiri usahanya untuk jasa konstruksi? Nah, ya. Selain tadi PPH final sama yang tadi dijelaskan sebelumnya, bagaimana? Nah, ini ada beberapa kewajiban pajak nih bagi WP usaha konstruksi ya. Pertama, PPH pasal 4 ayat 2 atau PPH final. Selain yang tadi ya, itu ada sewa kantor, kemudian dividen kepada pemegang saham, kemudian pengalihan hak atas tanah dan bangunan gitu. Itu yang termasuk dengan PPH pasal 4 ayat 2. Jadi kalau kawan pajak selain punya usaha jasa konstruksi, itu punya sewa ataupun pengalihan atau jual beli tanah, itu masuk ke PPH 4 ayat 2 ini. PPH finalnya. Ya. Kalau misalnya tadi di yang dia misalnya di usahanya banyak nih, naruh nggak kewajiban pajak lainnya nih kalau dia usahanya selain jasa konstruksi? Apakah perhitungan PPH-nya tetap mengacu kepada tadi itu untuk yang konstruksi final, kemudian yang selain jasa konstruksi? Tapi tadi dicatat di mana? Maksudnya? Iya, dilakukan pencatatan terpisah ya. Terpisah ya? Iya. Oh, dilakukan pencatatan terpisah. Nah, tapi tentunya jelas beda ya kalau yang final, non final. Kalau untuk yang punya usaha banyak seperti itu, maksudnya bukan dia hanya jasa konstruksi, dia pada saat itunya menggunakan tadi kan ketentuannya kalau nggak salah bedanya di pembayaran sama pelaporan. Kalau dia dengan hanya satu jenis usaha bagaimana, kalau
dia usahanya lebih dari satu, tetap menggunakan pencatatan biasa atau gimana? Iya. Kan beda nih dua nih. Jadi kalau dia usaha konstruksi saja itu hanya kena PPh final 4 ayat 2 yang atas jasa konstruksi. Oke, ya. Kalau dia punya usaha lain itu bikin pencatatan terpisah, nanti dihitung berapa laba ruginya. Oke. Oh, salah nangkep tadi saya. Berarti maksudnya kalau yang pencatatan terpisah tuh yang Selain ya, jasa selain konstruksi. jasa konstruksi aja. Oh, oke. Nah ini yang 4 ayat 2 ini selain jasa konstruksi tapi masuk ke 4 ayat 2 juga, kayak sewa kantor gitu kan, dia masuk Seperti sewa kantor ini ya. gitu. Oke. Itu berarti kita kan sebagai instansi pemerintah nih, kayak sewa kantor tadi berarti yang bikin bukti potongnya bendara kantor ini kan ya. Betul. Oke. Baik, Lanjut ke PPN itu dia atau kawan pajak yang punya jasa konstruksi dikenakan PPN atas jasa kena pajak yang dikenai PPN gitu. Jadi jasa konstruksi bisa dikenakan PPN kalau dia misalnya PKP ya gitu. Itu kena PPN. Jadi ada PPN-nya juga dengan syarat tadi apa ketentuannya? Dia sudah bukan PKP. Atau dengan syarat tadi yang JKP yang dikenai PPN, jadi dia masuk ke JKP kena PPN. Oke. Mungkin berikutnya ada tambahan Ada lagi? Tentang PPh pasal 21 atau 26 ini terkait dengan gaji karyawan, Ini penting. pembayaran sehubungan dengan jasa dari orang pribadi seperti itu terutang PPh pasal 21. Tapi kayaknya kalau di contoh misalnya kayak di kantor ini itu semua sih udah dilakuin ya. Iya. Oke. Ada lagi dasar nih kalau untuk selain tadi berarti PPN, kemudian PPh final 4 ayat 2, lalu ada PPh 21. Nah, ada lagi PPh 23 nih, Max. 23. Itu pembayaran sehubungan dengan jasa dari BP Badan. Pembayaran sehubungan dengan jasa dari BP Badan. Jadi kalau misalnya transaksi dengan BP Badan lain, contohnya kayak apa ya? Pihak ketiga juga kan? Kayak jasa catering gitu kan, itu kan kena PPh 23. Itu pakainya tetap NPWP pusatnya ya? Iya, NPWP pusat. Kemudian ada lagi nih sewa alat ya, sewa selain tanah bangunan ya. Misalnya sewa alat. Itu juga kena ya? Kenakan PPh pasal 23. Final pasal 23. Oh, khusus berarti bukan yang final Bukan tadi yang ya? final. Oke. Ya, paling itu sih penjelasannya. Baik, kawan pajak nih sudah hampir 1 jam atau belum ya? Jadi 1 jam. ya mungkin kita recap dikit nih Ya, yang silakan. kita bahas tadi dari awal hingga akhir tentang aspek pajak usaha jasa konstruksi nih kawan pajak. Jadi definisinya untuk baik itu konstruksi maupun pekerjaan konstruksi bisa mencakup keseluruhannya atau bisa sebagian dari tahap-tahapannya untuk pelaksanaan kegiatan konstruksi itu sendiri. Kemudian untuk subjek pajaknya tadi ada 3 ya. Ada 3. Ada orang pribadi, ada badan, kemudian ada bentuk usaha tetap ya. Iya, betul. Lalu untuk tarifnya, mungkin kualifikasinya dulu. Jadi kalau pajak yang baru memulai atau sudah memulai tapi mungkin masih meraba-raba ketentuannya seperti apa. Kalau untuk jasa konstruksi ada 3 ya. Tadi untuk kok 3 kualifikasinya ada perorangan, ada badan nih. Nah yang perorangan nggak ada syarat yang kualifikasinya tertentu gitu, nggak ada. Jadi secara umum syaratnya ada 2 tadi ya, syarat aset bersih, kekayaan bersih atau aset bersih, sama satunya lagi pengalaman pekerjaan atau yang proyek yang udah dilakuin nih kawan pajaknya. Jadi kalau perorangan tadi nggak ada 2 syarat itu, nggak dipersyaratkan, berarti bisa mengajukan kualifikasi. Tapi kalau untuk badan ada 3 kelompok besar tadi, kecil, menengah, besar. Kecilnya dibagi 3, kecil 1 atau K1, K2 dan K3. Kalau menengah dibagi 2 untuk yang M1 dan M2. M1 dan M2. Taruhnya lagi apa tadi? Kecil, menengah, besar ya. Besar juga S1 dan B1. S1, B1 ya. B1 dan B2. Biasa 1 sama biasa 2. Besar 1 dan besar 2. Biasa lagi ya. Besar ya. Besar 1 dan besar 2. Jadi kecil, menengah, besar. Ya. Kecilnya 3,
menengahnya 2, besarnya 2. Nah itu ada batasan untuk aset bersihnya. Betul sekali. Mungkin nanti bisa kalau nonton untuk kawan pajak yang nonton nanti bisa di rewind, apa namanya? Pokoknya dibelakangin lah, tarik lagi ke belakang ya. Tarifnya tadi udah, untuk syarat-syaratnya, ketentuannya udah dijelasin untuk kecil, menengah dan besarnya, asetnya berapa dipersyaratkan, kemudian untuk pekerjaan akumulasi dari pengalaman pekerjaannya atau proyek yang sudah dilakuin. Terus tadi kita juga ngebahas setelah tarif itu kualifikasi. Kita juga ngebahas pajaknya apa sih jasa konstruksi ini, terus tarifnya apa aja, lalu kaitannya dengan kalau dia punya kualifikasi atau tidak seperti apa, lalu dasar pengenaan pajaknya apa. Kalau cara ngitungnya mah gampang, kalau PPh pajak final ya, PPh final mah tinggal tarifnya kalikan dengan dasar pengenaan pajaknya. Nanti untuk dasar pengenaan pajaknya ini yang bukan agak tricky sih nyebutnya apa ya. Jadi yang perlu diperhatikan lah ya, kalau dengan instansi pemerintah harus dikeluarin dulu PPN-nya ya. Iya. Di kontraknya kan biasanya ada tuh ya. Apakah dia udah termasuk PPN atau belum? Kalau dia udah termasuk berarti PPN-nya keluarin. Tapi kalau misalnya tapi jarang sih instansi pemerintah yang nggak termasuk PPN nilai tarifnya ya. Biasanya kalau nggak ada yang termasuk biasanya include include itu biaya segini udah termasuk PPN. Jadi mungkin kawan pajak itu bisa untuk menghitung dasar pengenaannya atau dasar pengenaan pajak atau DPP-nya itu diperhatikan apakah termasuk dengan instansi pemerintah atau bukan. Soalnya kalau yang bukan sama-sama dikeluarkan PPN-nya sih ya. Sama-sama. Bedanya saat nerimanya ya. Terima pembayarannya. Saat menerima pembayarannya. Kemudian setelah DPP kita bahas perlakuan tarifnya seperti apa. Kemudian jika ada penghasilan dari luar usaha seperti apa ya. Tadi kita bahas cara penyetorannya bagaimana. Oh iya. Sekali lagi kita nggak bosan-bosannya ulang-ulang ke kantor pajak. Jadi untuk PPh sekarang batas setornya semua disamain tanggal 15 semua. Kalau dulu beda-beda, sekarang tanggal 15 semua. Untuk lapornya tanggal 20. Udah gampang sekarang ingatnya mah. Jadi kalau PPN tetap seperti yang sebelumnya, akhir masa pajak atau akhir bulan berikutnya. Kalau untuk PPh nyetornya tanggal 15, lapornya tanggal 20. Kemudian kita tadi juga ada bahas mengenai ketentuan kalau dia dapat penghasilan dari luar usaha ya. Kemudian untuk selisih kursnya seperti apa. Mungkin cukup itu rekapnya, apa sudah lengkap atau ada yang mau ditambahin? Sudah lengkap sama Max tadi ya, apa aja ya. Nanti teman-teman kawan pajak bisa ngerewain aja ya kalau misalnya mau ngulang dari awal untuk jasa konstruksi ini bagaimana. Atau kalau mau konsultasi bisa langsung datang ke KPP. Ya, nanti konsultasi juga bisa langsung datang ke KPP terdekat ya kawan pajak. Jadi kawan pajak untuk sekarang semua layanan bisa diajukan ke KPP terdekat, kecuali untuk beberapa layanan tertentu harus ke KPP terdaftar. Dan mungkin di kesempatan ini juga sambil mengingatkan bagi kawan pajak, khususnya bagi yang orang pribadi nih, termasuk yang wajib pajak badan sih, tapi difokuskan untuk PIC-nya gitu kan, agar segera mengaktifasi melakukan aktivasi akun Kortex-nya. Jadi kemudian setelah melakukan aktivasi, ajukan kode otorisasi atau kalau istilah zaman sebelumnya kan aplikasi sebelumnya sertel nih, sertifikat elektroniknya. Jadi jangan lupa untuk aktivasi akun Kortex, sama setelah aktivasi segera ajukan kode otorisasi. Untuk bagaimana caranya nanti kawan pajak bisa menyaksikan video-video yang sudah disediakan oleh channel Direktorat Jenderal Pajak juga ada di situ, baik video maupun leafletnya juga ada. Segera lakukan aktivasi sama tadi kode otorisasi. Mungkin ada yang nanya kode otorisasi itu apalagi, bakal dulu kan sertel hanya cuma untuk wajib pajak badan nih gitu kan. Itu gunanya, fungsinya kalau gampangnya sih bahasa saya, nanti mungkin Faisal bisa nambahin, gampangnya buat tanda tangan elektronik lah gitu. Jadi kita buat kode otorisasi itu nanti diminta untuk membuat passphrase. Passphrase-nya ketentuannya sama dengan passwordnya, apakah mau disamakan boleh, dibedain boleh, tapi intinya kode otorisasi itu digunakan gunanya nanti
untuk penandatanganan dokumen, karena di Cortex setiap kali kita ada produk output dari Cortex itu harus melalui proses penandatanganan. Iya, betul sekali. Gitu. Atau mungkin ada tambahan tentang Iya, itu? jadi untuk sertifikat elektronik kawan pajak ya, itu gunanya adalah untuk penandatangan bukti potong, pelaporan SPT, ya, sama faktur kalau misalnya penerbitan faktur, PKP, ya, iya. gitu. Semuanya pokoknya. Jadi setiap kita posisinya sebagai wajib pajak nih kawan pajak ya, baik itu orang pribadi misalnya, untuk lapor tahunan nanti dia di ending, di tahapan akhir pelaporannya itu ada proses penandatanganan juga. Nah, di situ diperlukan paspres yang dibuat pada saat pengajuan kode otorisasi. Kemudian mungkin setelah itu juga tidak lupa mengingatkan kawan pajak agar memfollow akun media sosial dari KPP Pratama Tanjung Balai Karimun ya. Betul. Di akun @pajaktbk, PAJAK-TBK, nyambung semua, huruf kecil semua. Baik itu untuk IG-nya, Instagram, untuk X atau Twitter ya, maupun Facebooknya semua Pajak TBK, atau cari aja Pajak Tanjung Balai Karimun, nanti termasuk YouTube ya, termasuk akun YouTube-nya. Iya, jadi di Pajak TBK. Mungkin itu aja podcast kita kali ini. Tapi nggak ada tambahan lagi nih untuk Faisal. Ya. Tadi kita membahas mengenai aspek pajak jasa konstruksi, apa dan bagaimana, dan seterusnya ya. Kawan pajak nanti bisa mengajukan pertanyaan, boleh di kolom komentar kalau misalnya ada pertanyaan, atau silakan DM kami di akun Instagram @pajaktbk, atau juga bisa ke layanan WA konsultasi ya. Iya, betul. Di nomornya yang ada nanti di bio-nya IG-nya. Jadi kawan pajak bisa cek. Nah, hafal udah Faisal nomornya. Iya. Kawan pajak nanti bisa cek di Instagramnya Pajak TBK, di bio-nya di situ ada layanan WA konsultasi. Kalau malas WA, mungkin takut ketahuan nomornya, pakai DM juga boleh gitu. Jadi silakan gunakan semua, atau mungkin mau langsung ke yang di pusatnya lewat layanan kering 1-500-200 juga boleh, atau lewat media sosial manapun ya, di Pajak TBK bisa, atau mau langsung ke Ditjen Pajak RI juga bisa. Sama aja. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, Sal. Terima kasih kawan pajak yang sudah menyaksikan dari awal hingga selesai ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Terima kasih.